Salam, saya akan menjelaskan pertemuan 13B tentang kerukunan hidup beragama. A. Kerukunan hidup antar umat beragama yang berbeda. B. Kerukunan hidup inter umat beragama yang sama. C. Kerukunan hidup beragama dengan pemerintah. Konsep Kristen tentang kerukunan di Indonesia. A. Sikap mental negatif. B. Faktor SARA, suku, rasa, suku, agama, dan ras. C. Faktor perbedaan tingkat kebudayaan. D. Faktor mayoritas dan minoritas golongan beragama. Kedua, beberapa faktor yang mengganggu kerukunan. A. Sebagai faktor motivasi. B. Sebagai faktor kreatif dan inovatif. C. Sebagai faktor integratif. D. Sebagai faktor sublimatif. E. Sebagai faktor sumber inspirasi budaya bangsa Indonesia. Ketiga, arti peranan agama. Setiap agama tidak harus menyetujui kepercayaan agama lain. Setiap agama harus tegas dan teguh pada ajaran kepercayaannya. Orang Kristen tidak boleh ragu-ragu akan kepastian imannya. Orang Kristen juga tidak boleh bersikap munafik di dalam pergaulannya. Keempat, kerukunan beragama dan toleransi beragama. Kristus adalah puncak atau pusat pernyataan Allah dan perbuatan Allah. Perbuatan Allah adalah kebenaran Allah. Kebenaran Allah hadir bagi seluruh ciptaannya. Kebenaran Yesus Kristus sebagai firman Allah dan sebagai Allah sudah ada sebelum Yesus Nazaret ada. Pertama Yohanes 1 ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Kelima, kebenaran yang universal menurut Kristen. Sikap kreatif dan kritis. Orang Kristen mampu bersaksi dan membela kebenaran dan kebaikan dalam pergaulan. Sikap dialogis dan simpatik. Dialog merupakan bukti adanya persekutuan yang menimbulkan penghargaan, sedangkan simpatik merupakan bukti adanya kepedulian yang menimbulkan perhatian. Keenam, sikap Kristen terhadap agama lain. Terima kasih.